Kita semua pasti pernah kan ngerasa sedikit deg-degan lihat tabung gas di dapur. Takut bocor atau bahkan amit-amit meledak. Tapi gimana kalau saya bilang bahaya yang sesungguhnya itu datang dari tempat yang nggak pernah kita curigai? Ada saboter yang diam-diam beroperasi di dapur Anda dan hari ini kita akan ungkap siapa dia. Oke, kita mulai dari fakta yang paling penting dulu ya. Ini langsung dari Pertamina loh. Mereka udah bilang dengan sangat tegas, tabung LPG itu dirancang super aman dan nggak akan meledak dengan sendirinya. Nah, ini langsung mematahkan mitos paling umum yang sering kita dengar. Jadi, kalau bukan tabungnya, pertanyaannya jadi jelas kan? Kalau gitu, bahaya yang sebenarnya itu apa? Kenapa kita masih sering banget dengar berita kebakaran yang katanya gara-gara gas? Nah, disinilah kita mulai mengupas misterinya. Jawabannya itu ada di satu titik lemah. Satu titik yang sering banget kita abaikan dalam sistem kompor gas kita di rumah. Dan titik lemah itu adalah selang gas. Iya, benda karet fleksibel yang kelihatannya sepele ini. Jelas nggak sekuat tabung baja kan? Dan posisinya seringkali tersembunyi di belakang lemari atau di pojokan yang gelap. Jadi ya luput dari perhatian kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Apa sih yang bikin selang ini jadi begitu berbahaya? Kerusakannya itu seringkali bukan karena udah tua atau aus karena pemakaian loh. Ada pelaku lain di balik semua ini. Yuk kita bongkar siapa sebenarnya sabotir dapur ini? Biang keroknya itu ternyata bukan masalah teknis biasa. Ini disebabkan oleh makhluk hidup. Pengunjung malam hari yang menyelinap ke dapur pas kita semua lagi tidur pules buat cari sesuatu untuk digrogoti. Dan pengunjung itu adalah tikus. Nah, yang menarik dari sini itu penjelasan ilmiahnya. Jadi, gigi tikus itu beda sama gigi kita. Gigi mereka itu tumbuh terus, tanpa henti, seumur hidup. Makanya, secara naluriah, mereka itu harus terus-terusan menggerogoti benda-benda keras. Ini buat ngejaga giginya biar nggak kepanjangan. Apa aja digigit, termasuk kabel, dan ya tentu saja selang gas Anda. Coba dilihat perbandingan ini. Kelihatan banget kan kenapa ini jadi pertarungan yang gak seimbang. Di satu sisi ada selang karet yang empuk, yang baunya mungkin menarik karena sering kecipratan sisa minyak masakan. Di sisi lain ada gigit tikus yang emang diciptakan oleh alam untuk menggerogoti. Wah, hasilnya udah bisa kita tebak. Oke, ini bukan cuma teori atau cerita buat nakut-nakutin ya. Ini adalah ancaman yang sangat nyata dan beneran pernah menyebabkan bencana. Mari kita lihat langsung sebuah studi kasus dari insiden yang benar-benar terjadi. Ini dia kronologi kebakaran di Tangerang. Coba deh perhatikan waktunya. Jam 8.15 pagi, api udah menyambar. Cuma butuh 10 menit, pemadam kebakaran udah harus tiba di lokasi. Ini menunjukkan betapa cepat situasinya bisa memburuk dan jadi sangat berbahaya, butuh respon super cepat dari banyak pihak. Dan ini dia poin kuncinya. Setelah investigasi, laporan resminya menyimpulkan dengan sangat-sangat jelas. Penyebab langsungnya adalah kebocoran pipa gas akibat gigitan tikus. Jadi ini bukan teori lagi, ini adalah fakta dari lapangan. Cukup mengerikan ya? Tapi tenang. Justru karena sekarang kita tahu masalahnya, kita jadi punya kekuatan buat mencegah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya melindungi diri kita dan keluarga? Yuk, kita bentengi dapur kita? Strateginya ada 3 lapis pertahanan. Gampang kok buat diterapin. Pertama, yang paling dasar, cegah tikus masuk. Tutup semua lubang atau celah di rumah Anda, sekecil apapun itu. Kedua, jangan kasih mereka alasan buat betah. Jaga kebersihan dapur dari sisa makanan. Beberapa orang juga menyarankan pakai kapur barus karena tikus gak suka baunya. Dan yang ketiga, langkah paling krusial, perkuat titik terlemahnya. Dan inilah cara memperkuatnya. Lihat deh perbandingan ini. Selang karet standar, ketahanannya terhadap gigitan tikus sangat rendah. Gampang banget jebol. Nah, di sisi lain, ada selang yang dilapisi pelindung dari stainless steel. Ketahanannya jauh sangat tinggi. Pilihannya jelas banget kan? Demi ketenangan pikiran jangka panjang. Tentu saja, ganti selang itu baru satu bagian. Ada kebiasaan-kebiasaan aman lainnya yang hukumnya wajib kita lakukan. Selalu, dan ini saya tekankan, selalu gunakan produk berstandar SNI. Jangan ditawar. Terus, lakukan tes air sabun secara rutin. Ini cara paling gampang buat deteksi kebocoran kecil. Cuma dioles, kalau ada gelembung berarti bocor. Terakhir, periksa juga kondisi fisik selang dan klemnya. Pastikan semuanya masih bagus. Jadi, mari kita simpulkan pesan utamanya. Ini semua tentang mengubah fokus kita.
Dari yang tadinya takut sama hal yang salah, yaitu tabungnya, sekarang kita jadi lebih waspada ke tindakan pencegahan yang benar. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Di balik semua keamanan dapur kita, kadang penghalangnya tuh sangat tipis. Dan penghalang itu bisa ditembus hanya dengan satu gigitan kecil. Cuma satu gigitan. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Apakah Anda yakin selang gas di dapur Anda sekarang benar-benar aman dari ancaman kecil tapi mematikan ini? Jangan cuma berasumsi. Nanti malam, coba cek. Karena ketenangan pikiran Anda itu jauh lebih berharga.